Tahukah kamu, meskipun suatu bahan tersusun dari atom-atom yang sama, namun jika struktur atau susunan dari atom tersebut berbeda, nah ini intan. Intan itu ya yang kristal-kristal berharga tuh yang apa ya, yang harganya mahal dan itu tuh biasanya kalau kalau misalkan berkilau-kilau gitu. Kalian tahulah yang biasanya di toko-toko emas gitu. Nah, intan biasanya digunakan sebagai perhiasan grafit, sedangkan grafit ini kita membahas intan dan grafit. Nah, di grafit ini biasanya untuk bahan isi pensil. Nah, tahukah kamu jika keduanya ini terbuat dari atom karbon? Jadi dua-duanya terbuat dari atom karbon, tapi kenapa dua-duanya jadi berbeda? Nih, kamu lihat di sini. Ini contohnya ya. Yang ini namanya intan, yang A, yang B ini grafit. Jadi ketika kalian nulis pakai pensil itu kalian pakai grafit. Ini kalian bisa lihat mungkin seperti seperti karbon ya. Kita menyebutnya ini karbon. Nih, yang ini dia grafit, yang ini adalah intan. Nah, semuanya si intan sama grafit ini tersusun dari karbon. Karbon itu di sini strukturnya kita lihat dimisalkan dengan bola-bola warna hitam. Yang ini bola-bola warna hitamnya strukturnya seperti ini. Nih, kalian bisa lihat di gambar. Nah, satunya lagi, bola-bola warna hitamnya dia seperti ini, tengkurap. Kalau yang ini berdiri kelihatannya, kalau yang ini tengkurap. Nah, bedanya itu di sudutnya. Semuanya ini karbon. Nih, semuanya ini karbon. Dan yang kiri juga semuanya karbon. Tapi kok beda? Yang ini jadi intan, yang ini jadi grafit. Nah, bedanya adalah kalau yang grafit dia itu sudutnya 120 derajat. Ini Masya Allah banget nggak sih teman-teman semua nih, solihat tolibat semua. Ini yang ngebedain itu cuma sudut. Penyusunnya tuh sama-sama karbon gitu. Yang ngebedain itu cuma sudutnya. Kalau yang grafit dia sudutnya 120, sedangkan kalau yang intan dia sudutnya 109,5. Cuman beda sudut doang, jadinya juga beda gitu. Nah, ini yang Masya Allah banget gitu, yang apa yang Allah ciptakan itu. Jadi cuman gara-gara beda sudut, bendanya juga jadi beda gitu. Nah, pada intan, masing-masing atom karbon mengikat 4 atom karbon dengan ikatan kovalen, membentuk struktur tetrahedral. Nah, ini yang dikatakan tetrahedral. Ini tetrahedral itu dia kakinya ada 4, 1, 2, 3, 4, dia mengikat 4 atom karbon lainnya. Jadi semuanya ini karbon, 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 karbon gitu. Semuanya karbon. Nah, kemudian struktur ini membuat intan bersifat sangat kuat dan keras, serta memiliki titik lebur 550 derajat Celcius. Nah, kalau pada grafit, dia hanya mengikat 3 atom C dan membentuk heksagonal. Heksagonal itu bentuk persegi 6 gitu. Nah, antar lapisan ikatan ada gaya van der Waals yang lemah, sehingga grafit rapuh dibandingkan intan. Jadi, gara-gara dia sudutnya 120 dan gara-gara dia cuma mengikat 3 atom karbon, nah kalau yang ini kan dia mengikat 4 atom karbon nih, jadi sudutnya 109. Nah kalau yang ini dia hanya mengikat 3 atom karbon, jadi sudutnya itu 120. Nah yang intan itu kuat, yang grafit itu jadi lemah gitu. Karena dia berbeda. Yang intan mengikat 4 karbon, yang grafit mengikat 3 karbon. Beda di situ aja tuh udah bikin dia sifatnya jadi beda banget gitu. Nah, oleh karena itu grafit biasanya digunakan sebagai elektroda pada baterai. Nah, perbedaan jenis ikatan yang ada pada kedua bahan tersebut menyebabkan perbedaan sifat bahan. Jadi kemarin kan kita udah pelajari tuh ada 4 hal yang mempengaruhi sifat dari benda. Yang pertama itu jenis dari unsurnya, kemudian jumlah unsur, kemudian bentuk ikatan. Habis bentuk ikatan ada tuh satu lagi, saya lupa apa ya? Ada yang ingat di sini? Habis bentuk ikatan ada lagi satu lagi, apa ya? Iya, nanti kalian nyatet nggak sih dulu waktu sudah jelasin mengenai mengenai ini apa yang waktu habis percobaan kalian kemarin yang bakar-bakaran ada 4 hal yang mempengaruhi sifat benda apa saja? Ada yang ingat Ahwat 4 hal yang mempengaruhi sifat benda? Ada yang mau coba jawab? Ustazah kasih plus deh. 4 hal yang mempengaruhi sifat benda. Ada yang mencatat? Ada yang ingat Ahwat? 4 hal yang mempengaruhi sifat benda yang jumlah jumlah Jumlah, jenis, pengukuran, jenis ikatan.
Coba ulangi. Jumlah, jenis, pola susunan, jenis ikatan. Oke, pola susunan dan jenis ikatan. Oke, betul ada 4 ya. Oke, kita lanjut. Ini nanti kalian juga disuruh percobaan lagi, ngebakar garam sama ngebakar pupuk NPK. Jadi nanti di rumah yang punya pupuk NPK mulai disimpan ya, jangan dipakai semua karena nanti harapannya kita bisa coba praktikum ya. Nah, kita lanjut ya mengenai si grafit ini. Nah, grafit lebih lunak daripada intan karena strukturnya berlapis-lapis kayak tenggo. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sifat suatu bahan juga ditentukan oleh struktur molekul penyusunnya. Nih, struktur molekul penyusunnya mempengaruhi sifat suatu bahan. Oke, struktur molekul dalam suatu bahan tidak dapat direkayasa oleh manusia, tetapi hal itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Itulah kebesaran dan kemurahan Allah untuk umat manusia. Jadi, kita seorang kimiawan pun nggak bisa merekayasa, kita mau atom bentuknya heksagonal gitu. Kita mau atom susunannya dia segitiga, kita nggak bisa bikin itu terjadi gitu. Yang bisa membuat itu terjadi cuma Allah gitu. Jadi kita cuma bisa mencari wasilah untuk bisa bikin kayak gitu. Maksudnya Allah jadikan seperti itu dengan wasilah kita campurkan senyawa A, senyawa B, dan senyawa C. Tapi yang membuat struktur itu bisa terbentuk itu Allah gitu. Jadi benar-benar ya kita nggak memiliki daya dan upaya mengenai hal itu. Dengan mempelajari ini tuh Ustazah jadi ingat zaman Ustazah dulu kuliah. Ayah Ustazah tuh bilang kayak gini, Bapak izinin kamu kok untuk kuliah kimia karena Bapak berharap dengan kamu kuliah kimia itu akan meningkatkan tauhid kamu kepada Allah gitu, keyakinan kamu kepada Allah atas apa yang Allah ciptakan gitu. Karena kimia ini adalah sesuatu yang kita nggak bisa lihat dengan mata, tapi itu tuh nyata gitu, Allah ciptakan untuk kita gitu. Makanya harapan ayah Ustazah saat itu kita mempelajari kimia itu bisa bikin kita lebih dekat kepada Allah dan lebih menyadari kekuasaannya Allah gitu. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai logo-logo plastik yang Ustazah yakin Antuna ini udah jago lah mengenai ini. Ustazah tapi remind dulu karena ini berhubungan dengan project kita. Nah, ini ada nomor 1 atau kode 1 tuh singkatannya PT atau PET. Kalian bisa singkatnya cuma 3 kata, 3 huruf doang, P, E, T, atau 4 huruf PT. Ya, sama yang ini diajak itu. Nah, singkatan dari apa? PT itu singkatan dari polyethylene terephthalate. Polyethylene terephthalate. Atau kita sebut dia sebagai kode 1. Yang dia tuh kalau di sini, nah ini dia. Ini yang segitiga ini menunjukkan bahwa dia bisa didaur ulang. Ada angka 1 di tengah, berarti dia itu punya si PT. Atau dia jenisnya adalah polyethylene terephthalate. Oke. Nah, biasanya ini tuh digunakan untuk botol-botol minuman. Nah, ini akhwat, ingat, ini cuma boleh digunakan 1 kali. Ustazah tuh sedih loh kemarin. Ustazah Musyrifah itu kemarin kan ada acara tahfiz gitu. Nah, qadarullah Ustazah Musyrifah itu menggunakan gelas plastik nomor 1 yang digunakan berulang-ulang untuk bikin es di siang hari ketika tahfiznya selesai gitu. Jadi kayak seru lagi ada acara tahfiz selama 5 hari, terus selama 5 hari Ustazah Musyrifahnya menggunakan gelas yang sama untuk digunakan bikin es. Karena belum tahu, ternyata PT itu cuma boleh digunakan 1 kali. Nah, kenapa cuma boleh digunakan 1 kali? Karena ini tuh sulit untuk dibersihkan dari bakteri dan bahan plastiknya tuh bersifat racun kalau kamu gunakan berkali-kali gitu. Makanya si PT ini cuma boleh digunakan 1 kali aja. Nah, jadi habis digunakan 1 kali, kamu cuci, kamu bersihkan, kemudian harapannya bisa didaur ulang dengan kamu kumpulin. Gitu. Nah, sekarang yang kedua itu ada HDPE atau High Density Polyethylene. Nah, kodenya itu segitiga nomor 2. Ini silakan sambil dicatat ya, Ahwat. Biar kalian juga ini membantu untuk proyek kalian. Gitu. Nanti insya Allah akan ada penugasannya. Oke, silakan dicatat ya. Yang nomor 2 itu HDPE, High Density Polyethylene. Kodenya tuh kode kedua.
Nah, biasanya ada di botol susu, botol deterjen, shampoo, pelembab, botol mainan, dan beberapa tas plastik. Nah, HDPE itu biasanya paling umum untuk didaur ulang. Nah, ini contoh dari bahan HDPE. Nah, HDPE dia itu tidak mudah rusak dan dia itu bisa kena panas sedikit. Nah, biasanya digunakan sebagai tempat sampah, terus meja piknik, dan sebagainya. Ini contoh dari nomor 2 ya. Ini boleh kalian guna ulang, tapi bukan untuk makanan. Untuk barangnya lagi, kayak misalkan nih, ini bekas shampoo, terus kalian isi lagi shampoo, atau itu bekas bekas sabun, terus kalian isi ulang sabun, itu oke ya. Kemudian yang ketiga, PVC. Nah ini dia, Ahwat, hati-hati dengan yang ini. PVC singkatan dari polyvinyl chloride. PVC singkatan dari polyvinyl chloride dan kodenya itu nomor 3. Nah, dia itu sifatnya lembut dan fleksibel, tapi nggak semuanya lembut dan fleksibel. PVC ini contohnya apa sih? Contohnya pipa-pipa di rumah kalian. Itu semuanya PVC. Nah, terus mainan-mainan anak, botol minyak sayur, biasanya tuh PVC. Nah, ini sukar didaur ulang Ahwat plastiknya. Jadi, hindari penggunaan plastik yang PVC atau kodenya nomor 3. Ya, karena dikhawatirkan dia ini beracun. Biasanya digunakan juga sebagai komponen kabel komputer. Oke, nggak boleh digunakan kembali ya, tidak boleh digunakan kembali apalagi buat makanan. Nah, sekarang yang keempat, LDPE, Low Density Polyethylene. Dia kodenya keempat, biasanya ditemukan pada pembungkus baju, kantung pada layanan cuci kering, pembungkus buah-buahan, dan botol pelumas. Ini contohnya HDPE. Nah, HDPE juga biasanya digunakan sebagai bahan pembuat ubin. Oke, sudah. Lanjut ya. Nah, ini yang paling aman kita gunakan, yaitu PP atau polipropilen. Nah, polipropilen ini bersifat tahan panas dan dia juga kuat. Biasanya digunakan sebagai pembungkus pada produk sereal, bikin ember, kotak margarin, sedotan, tali, kaleng, dan sebagainya. Dan PP juga aman digunakan kembali dan dapat didaur ulang. Nah, ini dia ya Ahwat ya. Oke, Ustazah lanjut. Ini yang harus kita hindari, si polistirena nih. Ini harus kita benar-benar hindari ya, Ahwat. Karena polistirena itu beracun untuk tubuh kita dan dia itu sulit sekali untuk didaur ulang. Nah, polistirena atau styrofoam, nih bahasa keren styrofoam itu polistirena. Kalau kalian susah mengingat polistirena, ingat aja adik kelas kalian si PS. Ya, singkatannya PS, polistirena. Ya, ini adalah nama lain dari styrofoam. Nah, plastik ini mudah rusak dan rapuh, sehingga mudah terpotong-potong menjadi kecil. Nah, senyawa stirena pada plastik bisa lepas dari plastik. Ini yang cukup menakutkan. Senyawa stirena pada plastik, nah mungkin bisa lepas dan mengganggu sistem reproduksi dan juga dapat memicu kanker. Ini yang Ustazah ingatkan kembali ya. Siapa yang suka seblak, siapa yang suka bubur, hati-hati sama bungkusnya. Ini Ustazah cari seblak. Terus bubur. Styrofoam. Ini kita cari seblak, styrofoam. Jadi Ustazah suatu hari iseng. Ya sering iseng lah main ke Gramedia gitu kan. Lagi nggak punya duit. Tapi pengen baca buku tapi nggak bisa beli gitu. Nah, Ustazah main ke Gramedia dan Ustazah tuh baca. Di Gramedia tuh ternyata dia bilang kayak gini. Styrofoam ini ketika kita taruh barang makanan di sini nih, apalagi makanannya ini panas di styrofoam, nah si senyawa stirena itu bisa pindah ke makanan kita. Nggak tanggung-tanggung, pindahnya tuh seberapa banyak? 60% dari stirena yang ada di dalam sini pindah ke makanan kita. Kamu bayangin 60% stirena tuh pindah. Artinya apa? Berarti secara nggak langsung ketika kita makan seblak nih,
Yang kayak gini ketika kita makan ini, apalagi panas-panas, 60%-nya itu pindah ke makanan kita. Kebayang nggak? Jadi kita secara nggak langsung tuh makanin plastik gitu. Sama kayak nih, ini berbagai macam ya, ya Allah kalian kalau belum sarapan tergoda, maaf ya, kita akan segera sudahi, biar kalian nanti bisa sarapan. Kayak gini ya, ini nggak boleh. Akhwat, ustazah peringatkan ini nggak boleh. Jadi kalau kalian di rumah nggak sengaja, kayak gini nih, Umi sama Abi kalian, cepet-cepet langsung pindahin. Ya, cepet-cepet langsung pindahin karena ini 60% dari cairannya bisa pindah ke makanannya. Dan itu tadi dijelaskan di bukunya, dia bilang apa? Ini bersifat toksik karena dapat memicu kanker dan gangguan sistem reproduksi. Jadi, Ahwat Ustazah ingatkan kembali, tolong ya, nanti kalau beli bubur, seblak dan sebagainya, darurat tolong segera dipindahkan. Ya, ya, oke. Ustazah akan lanjut ya. Nah, berikutnya bahan plastik lainnya ada BPA, polikarbonat, dan leksan atau kode 7. Nah, di kode 7 itu macam-macam. Bukan cuman apa, kalau tadi kan misalkan nomor 1 polietilen, tereptalat, nomor 2 HDPE gitu. Nah, sedangkan nomor 7 itu adalah plastik jenis lain-lainnya gitu. Jadi jenis lain-lain itu berbagai jenis plastik yang jarang dipakai masuk ke kode 7. Nah, biasanya si plastik nomor 7 ini digunakan untuk membuat aksesoris kendaraan, namun ada juga yang digunakan sebagai bahan baku botol minuman bayi dan pembungkus makanan. Nah, penggunaan plastik ini sebagai botol minuman dan pembungkus makanan sangat tidak dianjurkan. Jadi nanti kalau kamu punya adik, kamu lihat botol minum adik kamu nomor 7 apa bukan. Gitu ya. Kalau nomor 7 silakan dihindari. Gitu. Nah, karena ada bifenol A atau BPA. Ini kalau kalian lihat promo-promo botol minum tuh BPA free gitu, BPA free. Nah, itu dia mempromosikannya dengan kayak gitu karena si BPA ini dia berbahaya mengganggu kerja hormon-hormon tubuh. Dan itu udah terbukti gitu, mengganggu hormon-hormon kerja kerja hormon-hormon tubuh itu udah terbukti gitu. Jadi udah ada banyak korbannya gitu. Nah, sebaiknya kita menghindari kode nomor 7 gitu. Nah, hari ini kita ngebahas ini aja sih. Sebentar ya, Ustazah. Oke. Nah, ini dia Stan Gustav. Nah, Stan Gustav ini dia bikin kantong plastik buat apa? Buat menolong bumi tujuannya. Awalnya tujuannya untuk menolong bumi. Karena dulu bumi itu nggak pakai kantong plastik kan. Orang-orang di dunia tuh nggak pakai kantong plastik. Mereka tuh pakainya kantong dari kertas. Yang kalian kalau suka nonton-nonton movie tuh, yang di barat itu masih suka pakai kantong kertas buat masukin makanan. Nah, dulu tuh seperti itu. Terus si Stan Gustav ini berpikir, kalau terus kayak gitu, kan itu terbuat dari kertas. Kertas terbuat dari pohon. Nanti pohonnya habis dong. Nah, karena dia takut pohonnya habis, kalau pohonnya habis dunia ini berarti kan jadi kering kerontang, daripada pohon-pohonnya habis, mending aku bikin kantong plastik deh sebagai alternatif gitu. Jadi dia membuat kantong plastik itu sebagai alternatif gitu. Tapi sekarang orang yang habis pakai plastik sekali pakai tuh dibuang aja gitu. Sedangkan zamannya Stan Gustav dia itu kantong plastik itu dia simpan, habis dipakai simpan lagi, habis dipakai dia simpan lagi. Gitu. Nah, bayangin kalau sekarang si penemu kantong plastik ini masih hidup, pasti dia sedih banget lihat kantong plastik yang dia buat untuk melindungi dunia tadinya, tapi malah bikin dunia ini menuju kehancuran karena si plastiknya tadi digunakan secara tidak bijak gitu. Nah, ini dia yang tadi ya. Segitiga ini menunjukkan dia bisa di recycling. Kemudian nomor 1 itu PT, polyethylene terephthalate. Nomor 2 HDPE, high density polyethylene. Nomor 3 PVC atau V, polyvinyl chloride. Nomor 4 LDPE, low density polyethylene. Nomor 5 PP, polypropylene. Nomor 6 PS, polystyrene. Dan nomor 7 other. Kayak ini bentar lagi mau mati ya. Nanti masuk lagi aja. Nah, ini dia.
Ini penting Ahwat, silakan dilihat Ahwat, tolong dilihat, ini penting. Oke, ini toxicity code. Kalau dia tanda seru berarti low, kalau dia berbentuk tengkorak ini berarti high toksiknya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Bisa di-recycle nggak? Nomor 1 bisa, nomor 2 bisa, nomor 3 sama 4 kadang-kadang bisa, nomor 5 dia di-recycle kalau dibutuhkan. Karena nomor 5 ini bisa digunakan ulang. Nah, nomor 6 dia bisa di-recycle but difficult to do. Jadi jarang ada yang nge-recycle nomor 6. Makanya sih apa tuh tadi namanya? Nama keren dia kan PS polistirena. Oh, styrofoam. Nah, makanya hindari styrofoam, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ini percentage yang dapat didaur ulangnya. 36% dapat didaur ulang, ini 30 sampai 35. Kemudian ini cuma 1% didaur ulang. Yang ini juga polipropil cuma 3%, kemudian polistiren 34 dan nomor 7 itu low. Nah, nomor 7 ini majority never. Jadi mereka tuh kebanyakan dari nomor 7 ini nggak bisa didaur ulang. Polistiren 50 tahun, polipropilen 20 sampai 30. Ini nomor 4 nih, 500 sampai 1000 tahun. Nah, nomor 3 never, nggak bisa didaur ulang. Nomor 2 nih, 100 tahun. Nomor 1 5 sampai 10 tahun. Oke, ini dia, Ahwat, ketahanan dia terhadap suhu. Jadi nomor 1 ini maksimum kalau masukin 70 derajat Celcius. Kebayangkan kalau kamu masukin ke si sirena ini kuah bakso, kalau enggak tadi si seblak itu dia lebih dari 70 Ahwat, mendekati 70 atau lebih. Berarti ini benar-benar bisa masuk sirenanya ke dalam makanan kita. Gitu ya. Yang paling bagus itu yang ini, polipropilen, karena dia kuat panas. Dia bisa tahan di suhu 135 derajat Celcius. Oke, ini silakan nanti kalau beli botol-botol, silakan belinya yang polipropilen. Cari yang segitiganya nomor 5. Oke, ini contoh barang-barangnya. Ya. Ininya penggunaannya. Kemudian toxicity-nya jadi apa saja, tapi semuanya dalam bahasa Inggris tadi kita sudah jelaskan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak, Ahwat? Hari ini kita itu saja dulu. Abis ini kita ada kuis ya, 10 soal. Ustazah akan buatkan kuis 10 soal. Ada yang mau ditanyakan dulu, Ahwat? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nggak ada. Ini Adila, silakan dinyalakan lagi videonya. Oke, kalau nggak, ya, Dania. Itu tadi yang LDPI, LDPI, dia nggak bisa didaur ulang. Kalau nggak salah. Oh, ini nih, nggak apa-apa dia. Sebentar ya. Oh, dia 100 tahun ininya, terurainya. LDPI ya? LDPI, HDPI. Oh, LDPI ini sudah share screen lagi ya, Dania. Yang LDPI itu dia parah sih. Ini dia. Kelihatan nggak? Belum ya. Oke. LDPI dia 500 sampai 1000 tahun baru terurai. Udah keluar, udah muncul belum, Dania? Udah dah. Iya. Dia yang paling parah ya di antara semuanya, karena dia terurainya 500 sampai 1000 tahun baru terurai. Gitu. Jadi hindari nomor 4, hindari nomor 6, karena dia jarang di-recycle. Dan hindari penggunaan berulang nomor 1. Nomor 1 tuh boleh kalian pakai, tapi tidak boleh berulang. Kalian beli minum, botolnya langsung daur ulang gitu, masukin ke sampah daur ulang. BTW gimana proyek kalian teman-teman, Solihat, Solibat? Udah sampai mana proyeknya? Ini saja stop share screen ya. Kayak ada lagi yang mau ditanyakan? Karena waktu kita udah limit nih. Kalau nggak ada, Ustazah tutup ya pertemuan hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ya, insya Allah nanti akan ada kuis ya. Abis dulu kayaknya baru ada. Ya, syukran, jazakunallahu khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.